Sufi tulen tuh cirinya adalah ayaftaqira ba'dal ghina. Merasa fakir ketika dia kaya. Wa yazillu ba'dal izzi, dan merasa hina setelah dia mulia. Wa yakhfa, dan menghilang dan sembunyi ba'da syuhrati, setelah tenar. Atas nama Allah sembuhlah kau, maka sama dengan kunnya Allah, sembuhlah kamu. Fayakunu amruhu bi amrillah, maka perintah dia berarti sama dengan perintah Allah. Hiduplah, dia pun hidup. Orang yang sudah mati itu hidup ketika dia merintahkan hiduplah, karena perintah dia sama dengan perintah Allah. Waqala Abu Hamzah al-Baghdadi radhiyallahu anhu, alamatus sufi shadiq, cirinya seorang sufi yang benar, yang jujur, yang tulen. Sufi tulen itu cirinya adalah ayaftaqira ba'dal ghina, merasa fakir ketika dia kaya. Wa yazillu ba'dal izzi, dan merasa hina setelah dia mulia. Wa yakhfa, dan menghilang dan sembunyi ba'da syuhrati, setelah tenar. Itu salah satu ciri. Kalau kamu satu ketika jadi orang yang termasyhur, orang yang populer, yang disanjung jadi golongan selebriti, tiba-tiba kesandung dak gara-gara wayuan blag tiba sirake. Akhirnya wong ku sengit kabeh caklenger bisa sirake. Berarti masih dudung tadi wali sirake. Ketika dia itu kehilangan popularitasnya, kehilangan ketenarannya, cuek aja. Nggak ada urusan. Mungkin ini lebih baik bagi saya suruh istirahat. Sementara dulu saya itu nggak kenal siang dan malam. Saya itu sepertinya mesin saja, berjalan bersama waktu. Sekarang waktu saya untuk istirahat. Terima kasih Allah atas kebaikanmu. Bisa beli makan dulu? Iya. Kalau begitu itu salah satu ciri. Mungkin dia sufi yang tulen. Dia tidak goncang kok. Dia tidak pernah mendapatkan popularitas kok. Ya berarti dia punya ciri itu kan. Dia tenang aja. Biarin aja dong ngomongin. Orang kawin halal kok. Betul. Ya jangan-jangan itu dia sufi yang tulen dong. Kalau hal itu terjadi atas dirimu, apakah kamu tidak bersedih hati? Apakah kamu tidak merasa malu? Apakah kamu tidak gelisah? Nah berarti kalau gitu tegar dong. Gimana? Jangan-jangan betul. Dia bukan hanya sufi ngomongnya saja, hatinya juga sudah jadi sufi. Dia tidak menyesali. Perusahaannya bangkrut semua, yang gak ada urusan silakan. Saya dulu kaya, sekarang miskin, siap. Saya miskin kok, gak ada urusan. Nah, iya. Iya. Penting ngaji aja bangkrut. Iya. Itu. Ini memang satu pukulan berat ya, orang kaya jatuh miskin. Orang populer akhirnya tersandung skandal, dia terhinakan. Kaya jadi miskin, terhormat jadi hina. Ini kan hampir setiap pejabat begitu pensiun, begitu tamat jabatan yang kelemper kayak benang basah. Iya, ya. Akhirnya ya lalu setruk. Keplek habis. Iya, seperti pensiun sindrom. Ya, kenapa begitu? Ya karena selama ini lebih yakin kepada negara daripada Allah. Karena negara kan bisa gaji, kalau Allah kan nggak bisa. Dalam pikirannya kan seperti itu.
Tapi orang yang yakin Allah lebih kaya, ya tegar aja kok, nggak ada urusan. Gitu. Fahadil akhbaru kulluha. Ya. Berita-berita seperti ini semuanya, komentar-komentar, pendapat-pendapat, tadullu ala anna khalqa awaidin nafas, menunjukkan bahwa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan diri kita syartun fi tahqiqi nail khususiyah, adalah syarat untuk mendapatkan kekhususan. Untuk menjadi orang important person itu ya harus berani meninggalkan kebiasaan-kebiasaannya. Famanid da'aha, barang siapa yang mengaku-ngaku punya kesaktian, kekhususan, qabla ayakhruqaha, sebelum dia mampu meninggalkan kebiasaannya, dan orang ngaku saya punya keluar biasaan dan dia masih tetap dalam kebiasaannya, bohong dia itu. Kama taqaddama an Abil Mawahib, seperti yang diterangkan oleh Abil Mawahib. Wa kataba syekhina radhiyallahu anhu ila ba'dil ikhwan amma ba'du, dan selanjutnya, fa in aradtum an takuna a'malukum zakiyatan wa ahwalukum mardiyatan, kalau kamu ingin perbuatan kamu, amal kamu menjadi suci, menjadi bersih, wa ahwalukum mardiyatan, dan keadaanmu disukai, supaya kondisimu itu menyenangkan, disenangi, dan enak, keadaannya enak, amalnya bersih, kondisinya enak, faqallilu minal awaid, maka kurangilah kebiasaan-kebiasaan itu. Fa innaha tamna'ul fawaid, karena kebiasaan-kebiasaan itu bisa mencegah datangnya keistimewaan, akan mencegah datangnya buah, akan menghalau faidah, akan menghambat gerak dan langkah kita menuju kemajuan, terpaku dengan kebiasaan-kebiasaan itu. Wa sami'tu radhiyallahu anhu yaqul min jumlatil awaid tatabbu'ul fadail wa kasratun nawafil. Di antara kebiasaan-kebiasaan yang bisa menghambat kenaikan pangkat kita untuk meroleh khususiat itu tatabbu'ul fadail wa kasratun nawafil, kegetaulan luru fadilah-fadilah, wa kasratun nawafilan kakean nawafil, suna'anu fa innahu yushattitul qalba, karena kebiasaan semacam itu bisa membuyarkan pikiran kita, bisa memporak-porandakan hati, bisa mencerai-beraikan hati, membuyarkan hati sehingga tidak bisa berkonsentrasi, kacau balau tadi pikiran ke. Wa nama yazamul murid zikran wahidan wa amalan wahidan. Seorang murid itu ya seharusnya zikirnya satu aja, amalnya isa satu aja. Aja kakean komarak ng kiai anu jaluk wiridan takong umaka diterangin angin semana ke mana jaluk wiridan man ditaruh di lemari. Akhirnya wiridan dulu lemari. Sama tekan kulkas wiridan dulu sih kan. Iya. Udah diwacak kabeh bakal lagi kiyeng. Bakal beli kiyeng ya bating. Nah, jadi saking kaken macem-macem ya, anak kentang, anak tahu, anak sabrang, anak bawang, anak kacang, anak kol. Yuk, kunar nih gado-gado. Rasanya rame kan? Iya. Ya usi jibah. Kullu wahidin mimma yaliqu bihi. Jadi masing-masing ya apa yang cocok buat dia aja lah.
Cocoknya apa? Wis. Aja kakean zikir, aja kakean qobliya ba'da lakoni nambah maning. Harus salat tobat, salat tasbih, salat tahajud, salat witir, salat hajat. Masuk kurang maning, salat duha. Masuk kurang maning, wah salat segala macam salat sampai segala macam. Salat goib, salat iya. Wa sami'tu. Fa kharqul awaid ibdaluha bididdiha. Meninggalkan kebiasaan itu artinya mengganti dengan lawannya gitu. Mengganti kebiasaan itu maksudnya meninggalkan kebiasaan itu mengganti dengan lawannya. Iya. Semuanya mangan mari. Semuanya sering nguyuh mari nguyune. Iya. Semuanya kawin baik beli kawin maning. Ya artinya ini teskis soalnya kita. Artinya teskis itu gini, masih guncang enggak? Iya. Ketika kendaraan yang sedang melaju itu kita rem tiba-tiba ngok mencekang enggak boleh jarak ya. Ya masih biasa bukan berarti. Apa saja sesuatu yang datang tiba-tiba merupakan ketika tidak sesuai dengan harapan kita, ya pasti kecewa kan. Iya. Dan tidak sedikit sampai kepada frustrasi. Hilangnya harapan. Beli baik kan selesai. Ya kan demen bersama dan beli kelakon. Jadi jangan tuku tambang sebesedan. Ya ini begini. Kamu biasa kalau makan apa nasi kan. Coba dicoba. Jangan makan nasi. Makan kentang gitu. Ekonomi. Iya. Kata bdili kasratil akal seperti merubah kebiasaan makan banyak. Sing biasa mangan darong ngeblek. Wan naum sing kebiasaan tukang turu 12 jam. Dirubah bil juai dengan lapar, wasar dan banyak melek. Yang biasanya tidur 12 jam, coba tidurnya 2 jam aja. Yang biasa makan rong ngeblek ya wis 50 kan bae. Ya iya. Wa katabdili kasratil libas bitaqallul minhu. Sing biasa tukang nyandang, klambine akeh, salemari klambiku. Wani 7 losin. Setiap mode beli, setiap musim beli sampai kebok. Ya diganti dong. Justru klambine asal loro bae. Bakal perlu siji bae. Sementara di basuh ya sirene kukuban dingin. Iya. Sarung wani 5 los ini siji bae wis. Iya, basuhan sarunga. Pepen di pinggir kali, sirane ngedeng ning banyu sampai tekan sagaringe. Lalu kita mah beli ning kali. Laut. Kali mau ledak paling. Iya. Itu kira-kira. Au ma khashuna minasyab. Atau juga baju yang kasar lah. Sing biasa nggo sutra ganti pakai belacu. Wakal murqaati wa nahwiha. Pakaian sing tambal sulaman kabeh. Tambal-tambalan, buangan kau sing bas-bas sing tambalan bewis. Wa katabdil khilta. Biasa membaur, campur, gaul, batur pirang berbatur, bil uzlah, belajar dewekan gin mah wis. Gitu. Itu artinya bahwa kita melakukan perubahan-perubahan ya banting setir, bener-bener banting setir. Wal asbab bizhud. Ngoyo lulu duit bae wis ganti wis beli temen dunia zuhud. Wal kalam sing kakek ngomong bisa buat belajar meneng aja kayak baca teh bae sih wis cep. Singit melek ngomong sampe tukang turu ya beli mare ngomong apa kablak. Masya Allah. Lamun direkam kah 20 jam kaset aku sadina ku 20 kaset. Jadi sebulan aku pira 600 kaset. Setahun kebok sekala kamar. Omongan isi aku. Wis belajar mingkem. Bicaralah seperlunya saja. Kabar baik. Udah makan dah. Mulai kapan? Muna ba kaning kana ken mabli biasa no?
Ya, persoalannya ngomong banyak juga enak sih. Renyah kan rasanya. Pusing tersinggung pirang wong ge. Maka perlu tersinggung kita ngomong apa? Jangan mesti nyatane. Ya karena ngomong senyatane ku puasa tidak bicara, puasa tidak bicara. Itu juga di dalam Al-Quran juga dinyatakan seperti Siti Maryam, ini nazar tulir rahmani alla ukallimal yawma insiya. Ini nazar tulir rahmani sauma. Saya nazar mau puasa. Puasa apa? Puasa tidak ngomong. Falan ukallimal yawma insiya. Hari ini enggak ada bicara dengan orang. Tutup. Terus kalau isyarat baik. Itu kita belajar apa namanya? Ya artinya kan ini sekali-kali mah ditembak-tembakan baik nih sebenarnya. Ada mobil itu mah kon awak kira perlu nih sekali mah. Terus pira bonyo kon beli. Dan kita juga mungkin kalian belum pernah merasakan betapa nikmatnya puasa diam itu. Benar. Puasa diam itu membawa kita lebih banyak berpikir. Ya. Kalau ngomong kita nguras. Iya. Pengalaman kita ceritakan kepada orang lain. Tapi begitu kita diam, disitulah sumber pengalaman kita. Dan ketika kita diam tidak berbicara, berpikir kita lebih jernih. Kan? Ketika kita tidak berbicara, baru kita mampu mendengarkan suara hati kita. Selama engkau masih berbicara dengan teman, suara hatimu tidak pernah terdengar. Paham boleh? Mesti makan ada ganjaran baik. Coba belajar menang cep menang kon. Padu turung dina be. Salah satu ayam cep menang aja ngau. Mung bakal ke puasa menang aja jaluk tuku putu. Engko salah paham wong e. Konon-konon. Tengah jadi goblok. Ngomong Arab bisa. Terowongan kamu terowong. Bisa bahasa Arab kan? Iya. Ya ini dalam proses. Jadi ketika orang masih sedang dalam proses, turun jangan keburu-buru menyebut dia wali, masih dalam proses. Sih mau lagi dalam proses buru-buru wali gitu. Ya bagus wali, bagus normal kembali. Jadi memang ya wasu'il khalqi wasu'il khuluqi, dan akhlak yang jelek ia diganti bihusnul khuluqi, dengan akhlak yang baik. Simon itu tukang boba aja ya ganti dengan kejujuran. Wa katabdil hubbil jah, kita robah yang tadinya kita artinya ngoyo pisan sengaran pangkat ya, pengaruh ya, wibawa pengennya kah, wah pengen hebat, ganti dong. Iya, wariasa, aku pengen mimpin. Ini huburiasa ini semua orang kena semua. Sampai tengah musola kerebutan dari imam musola. Baka kemit mah beli yang kape gini. Singgiang ku imame, sebagaimanapun sekalipun tidak digaji, tetap ada riasa di situ. Jangan dikira imam itu orang zuhud, tidak. Salah paham. Imami sampai anak para kelantir, rabi para kelantir. Bukan orang zuhud. Dia hubur riasa. Dia pengen mimpin kok, pengen tampil di depan. Keurup kan kah? Rabi kelantir kah? Asal jadi imam bah. Ya one prestasi kan. Ganti partai 20 tahun. Dan ketika kita menjadi imam dan di belakang kita bermakmum seseorang yang katakanlah pangkatnya tinggi gitu, itu kebanggaan. Kan ningguri sebang kita kok. Pikir-pikir mah bakal uang hubudunya ke lucu beli lucu kan barang. Kebaca sidik dong.
bener. Ya artinya orang yang gila harta, gila pangkat, gila jabatan, kalau kita lihat jujur, seperti anak-anak rebutan permainan karet sama pincian gitu. Apa sih lebihnya? Toh suatu ketika akan ditinggalkan semua. Apapun yang nanti suatu ketika harus ditinggalkan, itu kan mainan. Sekarang patrekan ki karet ki tekang bulet bahkan sing bulit-bulitan ki. Wah ya maghrib mah buang ning lowongan karet ka. Ya kan? Ya iya. Ya pokoknya apapun di dunia ini yang nanti bakal ditinggalkan kan berarti mainan. Meski yang besar, meski yang dolanan besar. Tuh dolan Musa Salim kalau kira asa dolanan pincian. Lucu beli. Raja lekas kapan? Kalau dipisah salah pondok. Yang tadinya ambisi kita pengen berwibawa, pengen hebat, pengen mimpin. Cobalah kita ganti. Biarkan aku terhina. Bidzulli wal khumur. Biarkan aku tidak terkenal. Sekali-kali enak beli uang beli terkenal gitu. Ternyata lebih enak tidak terkenal kok. Terkenal kan bikin kita repot. Ya mungkin sih lah Bu ya. Bukan, saya kan kewalahan. Saya tidak sengaja dikenal banyak orang di Indramayu, mungkin karena sering ceramah lah. Jadi hampir semua orang di desa ada aja orang kenal tuh kan gitu. Ya paling-paling dengar nama belum kenal orang kan. Tahu nama belum tahu orang kan. Biasa. Ya menyebabkan apa yang bikin repot? Repot garap mangan di warung gak milih warung sebenarnya. Bukan artinya yang layak. Padahal beli mangan. Tunggu rumah nih beli pantas maning. Sempat kang beli mangan gini beli nganter. Saya kan masih pengen naik sepeda nih. Sepeda balap nih, saya seneng. Ya tapi ya gimana ya? Izin kagak nasi nyapa soalnya. Iya. Hampir mana, medang mana. Jadi gimana? Yang enak itu jadi orang yang tidak terkenal. Ketika Anda sudah tidak terkenal, baru Anda merasa diawasi oleh Allah. Selagi Anda terkenal, Anda masih takut barangkali orang lain tahu. Ya iya. Kiai di pasar beli sidak. Iya. Aduh gagal. Wal khumul dan tersembunyi. Tidak ada ketenaran. Nggak ada yang tahu. Yang tadinya mulia belajar menjadi orang hina. Yang tadinya orang tenar menjadi tidak terkenal. Wasuqutil manzilati 'indan nas. Ini saya paling sering dengar terjadi. Di Indramayu banyak dan di mana-mana banyak. Cerita tentang cemoohan dan caci maki masyarakat kepada seorang tokoh yang dulunya diduga waliullah. Tenar, banyak orang datang minta barokah segala macam. Dihormati, disanjung. Tiba-tiba kesandung skandal, main cewek. Pragat belikin ke? Sering nggak dengar begitu? Bukat kuya wali daya kun mah. Wali pendil. Wali getun kita hormati kaya wong bener. Masih doyan cewek. Artinya apa? Selamatlah dia. Ngerti boleh? Sebab belum tentu memang sengaja dia melakukan begitu. Karena dia sudah capek dihormati orang. Bukan dia nuruti nafsu, memang sengaja direkayasa supaya orang berbalik membenci dia. Selamat kan? Sejak itu kan nggak ada lagi orang datang minta barokah kan? Paling ya reakido. Kokso mana? Alhamdulillah. Aku sekarang sudah menjadi orang yang tersembunyi. Iya. Iya pernah kan dengar? Ya berkepok ya kan? Pernah dengar bisa begitu? Iya. Ada yang iya berkepok, iya ada. Ada yang sengaja ya ada skenario. Ya sengaja. Kalau udah capek sih ngeliatin manusia. Ya jujur apa manusia nggak perlu istirahat. Siang dan malam kan gitu. Di luar kemampuan dia. Ya sekarang saya cerita deh jujur aja.
tamu yang datang nih nggak mau tahu. Saya belum mandi, belum sholat zuhur, belum makan. Bus jam setengah terluka. Permisi kan gelendeng. Yang kita tegas ditinggal mancing. Gue mah belum di rumah kan kor. Ayo seru. Ning leban dia nake. Sembahyang ini mepet jam 3 lebih 5 menit. Padahal zuhurnya asar tuh jam 3.15. Assalamualaikum majing asar bikin. Sadina kuno apa beliau pegal. Tapi ya kita mah nggak pernah usul, nggak pernah mah. Terus pujar usul bagi kita mah. Buat pujar makannya siap kita mau urusan sih. Ya iya. Ya karena dia merasa saya nggak keluar ya, bahkan ya buang hajat, mandi, sembayang, makan. Lebih dari 1 jam kan. Kesel tamu kan. Ya bisa bertanya itu butuh duit. Ya kan begitu persoalannya. Ya artinya begini bahwa ya dia sendiri juga merasa yang kita mainnya kok nggak bawa duit kok yang beli. Nggak bawa gula batu, nggak bawa kopi, nggak bawa duit. Iya kan mungkin bilang nongol butuh duit tak beli kayak. Ya itu sudah hal yang wajar, sangat manusiawi sekali. Dan itu bisa terjadi pada diri kita juga. Enggak ngapain aja bisa teka-teka dengan si priben. Nih ya beli kan beli gelam ya wis koran beli. Iya masalahnya. Jadi ya memang orang yang belum pernah menjadi orang terkenal mengidamkan pengen menjadi orang terkenal. Setelah menjadi orang terkenal dikejar-kejar orang. Akhirnya apa yang kau lakukan adalah bukan kebutuhanmu, tapi tuntutan orang lain. Apa yang kau kerjakan bukan keinginan hatimu, tapi menurut keinginan orang lain. Ngadil, iya kan? Dari di mana diri kita, ya dilumatkan kan begitu. Gitu. Ini liku-liku tentang perjalanan spiritual semacam itu juga perlu harus dicermati. Ya, jangan rampak lobang baik. Bagus bulan sadus, 3 bulan dulu cukune dawa, kabar rambutnya rembiakan wali kon sirap rimpin maning. Iya. Karena wong wujudnya karo kertas koran gilis-gilis, kepal. Waduh wali maning. Jadi setiap apapun yang aneh-aneh segera kita berpikiran dia wali. Ya tidak juga. Tidak selalu seperti itu. Tapi memang ada dalam proses itu pembelajaran. Ingin merasakan bagaimana sih rasanya orang terhina tuh. Saya pengen beli menjadi orang terhina kan. Ipat-ipat sih mah. Ya pengennya mulia aja sih mah. Sampai sih ngerasa dari kiai si jenis kondangan kok kondodokan yang gurih nih kursi seng. Tuli jaburannya dibutel karo plastik serawataken. Terus tak balik seragnya. Balik. Harus terhina kan. Jadi itu juga tidak selalu demikian. Awas. Maksud saya suatu ketika saya belajar menerima untuk tidak dihormati. Ketika saya itu akan berceramah, parkir di depan masjid, dilarang oleh panitia, Pak, ini buat mubalik, parkirnya Bapak di sana di seberang sungai. Terima kasih. Saya ingin belajar untuk menerima tidak dihormati. Apa yang terjadi? Setelah dia tahu bahwa saya mau baliknya, apa beli abang ini ngerain ya kan? Langsung hilang aja saking sini. Berarti kan saya berdosa mempermalukan orang lain. Perasaannya gampang kan gak bener kok. Sudah mana? Masih salah baik. Salah baik. Kayak drebel. Pengen dihormati salah. Menerima dihormati sih masih salah baik kan gitu. Iya. Kepengen dihormati salah. Siap tidak dihormati salah juga. Akhirnya makanan bakat cocok karo waduk kira beli bener kun kus. Sing beli cocok karo waduk kira barang. Ada perlawanan di situ.
Bulan bakal sembayang lagi lagi bekal banget. Dipertanyakan kenapa dia bekal sih aku. Nah bakal sing bayar sing beli yang ini kelakahan terus sembayang. Ku sing dibayar mah. Ngelawan malas iki barangnya mah. Makanya tadi an-nawafil wal fadail itu juga salah satu min awaid juga seperti itu kira-kira. Nyumbang disebut sobud. Beli nyumbang medit. Nyapa salah, belinya apa salah? Ya ada kongkong sodako. Bu sodako masih salah, Mbak. Ya bang, ya begitulah kira-kira. Iya, suruh sodako terdorong. Ya sodako anak yatim gue sama makan. Lama-lama salah juga. Ketika orang menghormati kita karena kebaikan kita. Kita tidak cerita dunia, ceritanya Allah saja. Pada bumut tuh, pegel dipakai sarung. Enggal dinakan ada Gusti Allah. Apa kita gak ngerti Gusti Allah, ingat SD gak? Paham. Ngomong salah, menang salah. Hal yang semacam itu terjadi dalam proses mencari kebenaran. Pada akhirnya nanti suatu ketika kamu juga akan paham. Oh jadi singaran bener kemungkinan caranya. Rumusnya nggak bisa dijelaskan sekarang. Kamu nanti kamu malah nggak paham pisan gini. Ya, ada. Malah beli paham pisan dari pribes yang bener ke yempu. Ya, makanya yang penting exercise, latihan gitu. Banyak introspeksi, renungan malam gitu. Jadi mungkin sholat malam juga, sholat dulu juga bukan nyungsepnya, renungan malamnya ini, tafakurnya itu yang penting. Iya, ya syukur-syukur tafakurnya itu terkonsentrasi ketika kita melakukan sholat kan lebih hebat lagi. Tapi ini biasanya bagus Allahu Akbar kan ngelayap pikiran kan. Iya, digawa merem tambah tupisan. Ya iya. Ini memang ya memang rumusannya nanti kan paham sendiri. Nanti teori itu juga harus ada latihan exercise apa saja lah. Kita belajar bahasa juga masih banyak latihan. Kalau ngapalin kaidah-kaidah nggak bisa dong. Terus kapalkan ya tetap bisa. Coba pirang puluh tahun kayak ku ngaju nahu sorok wes alpi apal mutado khurapal kabeh. Tekan Arab gak nganyang apal kabeh bisa. Nyuasal tidak ada latihan, dia tidak bisa berbahasa Arab. Tidak bisa berbahasa Arab, hanya bisa baca kitab kuning. Bahasa Arab nggak bisa. Ya jangan disalahkan karena semua bahasa ya itu ada kaidahnya. Bahasa Amiyah pun ada kaidahnya. Hanya saja belum dituliskan. Bahasa Dermayu anak nahu sorol bahasa Dermayu. Ya anak mengusahakan turunan nasi nulis baik. Karena penulisan nahu sorol itu hanya menelusuri. Ya kan kaidah-kaidah yang dikatakan berulang-ulang. Paham belum? Apa bahasa Amiyah nggak ada kaidahnya, ya ada kuwaidnya, kuwaid amiyah kan. Yang kaidah amiyah apa saja yang manfiyah itu mafish, ada shinnya, mana arif, iya kan, mana tiks, sebenarnya apa ada shinnya, itu kaidahnya begitu, iya kan. Kalau bahasa amiyah dijadikan bahasa resmi, ya nanti juga dibikinkan nahu sorof amiyah kan gitu. Ning cengkok karena beli bahasa anak qaida beli qaida lugah beli ning cengkok ning jambe sejemane iya lewa bakal lewa ko ning bahasa kertamanya bokat iya bokat karena lewa sugi jahat sugi payah bakal susukan jahat wong jahat kabeh kalau jambe kelewane. Iya. Apa itu? Iya berkata jujur. Ya sekarang kan apa sih sulit apa jujur? Kedelengnya abang, omongan abang. Kedeleng hijau, omong hijau. Perlu ilmu nggak kejujuran? Enggak kok. Apa adanya. Duit beli. Ya sih rasanya duit beli. Bakal tuh ngomong duit, bakal beli ngomong beli. Anggal temen sih. Wah ya mana gak utang ya. Baka hati beli nanti ngomong beli tak baik sih beli tak baik utang mah. Kita butuh dewek. Bisa beli ngomong jujur. Nah di sini kan ada persoalan bahwa karena kita telah terbiasa tidak jujur,
maka sulit untuk berbuat jujur. Tetapi orang yang terbiasa jujur, sulit untuk tidak jujur. Dia merasa terjebak karena satu kali dia tidak jujur, dia harus berdosa 1000 kali untuk menutupi ketidakjujuran yang pertama itu. Seperti mana? Mas Awan, tolong akan duit kirasa 1 juta. Nggih, Kiai, bang mangkat. Dinggo dewek duit iki. Nganggo ngasa brang-bang. Iya. Wis akan dorong, ampun. Kapan? Wingi. Bobat belikan nggih. Mana nunggang apa? Nggak motor, bobat belikan gak? Karo siapa? Karo Satarsono. Bobat mana kan? Ini kan kiriasane anak, bobat belikan gak? Lagi apa? Lagi ngopi. Bobat mana? Semuanya bohong semuanya. Untuk menutupi kebohongan pertama. Paham belikan gak? Dan suatu ketika kita tidak mungkin akan seumur hidup kita dalam keadaan tersadar menjaga kebohongan itu. Pasti akan terbuka. Keseletot akhirnya. Keseletot. Bayangkan seorang suami yang membohong istrinya. Rapat. Ban kempes. Jalan macet. Wiridani laut. Wah ya ketangguhan. Bus dia anak. Kan. Ini akhirnya apa? Seumur hidup istrimu tidak akan percaya lagi. Bagian semua ping pitu di rumah sang andalan tot mesegah. Nah, jadi kejujuran itu nilai-nilai yang bersifat universal kok. Bukan hanya dimiliki oleh Islam. Bahwa jujur adalah sifat mulia. Semua agama juga menjunjung tinggi nilai kejujuran ini. Sekalipun orang yang tidak beragama pun akan mengacungkan jempol kepada orang yang jujur. Ya. Sekalipun orang itu mengaku tidak bertuhan, tetap dia berusaha ingin berbuat jujur kok. Itu yang jadi persoalan. Tetapi ketika Anda itu belajar jujur untuk mencapai satu kebenaran, untuk menjadi hamba Allah, untuk menjadi kekasih Allah, belajar jujur, juga menjadi persoalan lagi kejujuran itu. Ketika engkau ditanya tentang pengalaman-pengalaman spiritual yang pernah kau rasakan, kamu ditakon, saya ke waliullah duduk. Kau ngomong iya. Kader beli. Pak Kiai, si nyolong HP ini kita ke siapa? Kau ngomong, ponakan ira dewa konon. Paling-paling ya, duka terang, tenyaho, tu sumerep, mboro perlu. Memangnya mau ngadu orang? Si pribadi mana? Paling sering gitu bahkan kepengen ketemu barang, kita pengen berusin malingnya. Ketemu barangnya dia usep menang kalau barang ketemu mana aja takkan si nyolong siapa. Iya kan? Malingnya kemudian barangnya beli balik bagian. Dia mong jauh wis. Iya, jangan sok ngadu orang, anu jangan ke. Jare dukun kok. Duduk ngedukun ke barak, umah sebelah kulon, bocah keriting ya kan kok. Tangan lemu. Wah. Anakku bisa. Ya kan ngadu domba akhirnya kan. Saya selalu melerai ketika orang itu ngadu sini kata dukun begini, bisa jangan andel. Iya ngadu-adu kan fitnah akhirnya kan tertuduh akhirnya kan. Perpecahan kan. Apa nggak sakit hati dituduh maling tuh? Kamunya bukan maling dituduh maling, bukan sakit hati. Pripen anak dukun mitnah. Sing demeni rabine sampean ku. Sing biasa ngomong ning mit. Bocah belentot. Di sini udah 3 tertuduh nih, Sulaiman, Salim, Jarasin. Iya. Ya kan, jadi masalah. Ini nanti kita akan tahu sendirilah. Artinya kejujuran yang diridhoi Allah itu yang seperti apa. Selesai. Definisi jujur, mayu fil waqi'. Dusta adalah mayu khaliful waqi'. Ya juga bukan demikian sebetulnya si jujur itu definisi kira-kira aja. Tidak sesuai dengan realita berarti bohong. Kalau sesuai dengan realita berarti benar.
Sekil lamun Belanda ngulat panira, bapak dia ngumpet ning pian, diwara kena ning pian konon. Kayak beli. Apa diplomat harus mengatakan sebenarnya apa yang terjadi di negerinya? Diplomat itu dibayar untuk berbohong. Yang ditempatkan di negara orang lain untuk membela negaranya kan gitu. Gajinya gede. Iya kan? Kasih fasilitas, kasih mobil, kasih rumah, gaji pakai dolar. Untuk mau berbohong aja. Berbahasa basi dengan bangsa lain. Supaya mau membeli pesawat kita kan gitu. Supaya ngasih utang sama negara kita kan gitu. Ya iya. Itulah jadi kira-kira hal semacam itu. Jadi kalau kita bicara masalah jujur seperti apa jujur itu ya nggak bisa definisi Abdul Qadir itu ya dia nanti juga ketemu sendirilah. Iya. Pokoknya apapun yang kau katakan, ketika di dalam hatimu ada penyesalan, berarti nggak benar tuh. Bakatnya tetap yakin, berarti bersalah. Sekarang bicara. Iya, kan gitu. Oke. Wa hubbid dunya bizwadi fiha wal firar minha. Iya, cinta dunia, ya belajar zuhud, melarikan diri dari dunia. Waqat disafihi bitakhliyati minar radha'il wa tahliyati bil fadail. Ya. Menghiasi diri dengan apa artinya melepaskan sifat-sifat jelek dan kita menghiasi diri dengan sifat-sifat yang baik. Fa idza tahaqqaqal murid bihadzal umur, kalau seorang murid itu sudah mampu merealisasikan hal-hal itu, wa kharaqat lahul awaid ala ma yurid, dan dia sudah menjadi orang luar biasa, wa kharaqat lan nembus lahu bagi dia opo alawaid biro-biro kebiasaan, artinya dia sudah luar biasa ala ma yurid, apa saja yang dia inginkan, hatta yakuna bismillah indahu, sehingga nanti menyebutkan atas nama Allah. Ketika dia mengatakan atas nama Allah, muwafaqatun atau muwafiqatun likun minallah, maka atas nama Allahnya dia mengatakan atas nama Allah. Itu sesuai dengan kun dari Allah. Atas nama Allah, sembuhlah kau. Maka sama dengan kunnya Allah, sembuhlah kamu. Yang bakal bismillah atas nama Allah, bukan dengan nama Allah. Keder belikin sih. Bolak-balik. Berpuluh-puluh tahun dipaham-pahamnya bismillahirrahmanirrahim dengan nama apa yang dengan aduh pisan kah. Dialog kan beli terima. Yang mengkono ya wuslas. Iya. Kadang omongan ungkapan yang argumentasinya ada juga sulit menerima. Apalagi satu ideologi, apalagi satu pemahaman. Kader terjemah dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia yang kira pas tuh ya emang yang terjemahan dari agama memang konon sih. Yang kita mana kelawan nyebut asma Allah sih. Kali kelawan nyebut asma Allah artinya atas nama Allah beli. Seperti maksudnya. Kelawan nyebut asma Allah berarti atas nama. Kamu mengatakan atas nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Kata Allahnya kun sama. Konon barangnya. Fayakunu amruhu bi amrillah. Maka perintah dia berarti sama dengan perintah Allah. Hiduplah. Dia pun hidup. Orang yang sudah mati itu hidup. Ketika dia menyatakan hiduplah. Karena perintah dia sama dengan perintah Allah. Dalam surat mandat seorang duta besar dari presidennya ketika ditugaskan ke negara lain, dia sampaikan surat kepercayaan itu dari presiden kepada presiden negara di mana dia ditempatkan. Dari Pak SBY maunya kepada siapa? Ke Husni Mubarak. Ya kan? Isi suratnya adalah kami memilih saudara Taryono sebagai warga negara kami yang terbaik dan kami percayakan sepenuhnya
untuk menyatakan, mengambil keputusan, menyikapi, menjelaskan atas nama negara Indonesia. Paham lagi? Mau dapat Bapak berkenan menerima wakil negara kami di negara Tuhan. Paham boleh? Maka dia mengatakan atas nama bangsa Indonesia, atas nama pemerintah Indonesia, atas nama pemerintah Indonesia. Bukan dengan ada tuh mah dengan. Nah, itu persoalannya. Bukan berarti dia sudah jadi Tuhan, tidak. Perintahnya sama dengan perintah Allah, bukan dia sudah jadi Allah. Jangan salah paham ini barangnya. Itu wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Hal seperti itu tidak sulit bagi Allah. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Hal seperti itu tidak sulit bagi Allah. Ini gampang. Kalau dipasangnya pening ilat apa ilat ya kau ya. Prok dipasang transistor bapak. Kira-kira susah nyata boleh. Begitu koplok sih aku jadi koplok bisa kah? Kaget. Ya nantinya ketika seseorang itu sudah diberikan kewenangan untuk mengatakan kun, punten ya dijamin nggak mungkin akan nyupatani orang dong. Sudah ada jaminan nggak bakal nyupatani orang, tidak akan mengutuk siapapun, non. Sekalipun mungkin sebagai manusia keceplosan ngomong tanpa disadari, ya terjadi. Tapi dia tidak bermaksud kan? Mungkin nggak pada lupa. Mungkin dong. Iya. Sekali-kali ya mungkin dia tidak sadar. Modar sih lah. Bener. Ya bakal sih sama bakal pengen disupatani wali. Jaluk kak disupatani kokon majeng suarga. Bagian beli. Pakai supatan kita majeng suarga. Iya. Itu. Jadi memang di penghujungnya ya seperti itu loh. Itulah. Jadi nanti di penghujungnya kalau dia sudah mampu, sudah mapan, sudah lulus semuanya, ya dia akan diberi kewenangan untuk mengatakan kun. Nah, wala budda min kharqil awaid al-batiniyah. Untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan batin ini mesti tidak bisa tidak min syaikhin kamilin jami'in. Harus ada bimbingan dari seorang syekh kamilin jami'in, yang sempurna, yang merpek persegi papat. Iya, baina hakikatin wa syariatin. Iya. Syariat juga matang, hakikat juga mapan. Mungkin saja dia itu sehakikatan dia mapan, tapi karena dulunya dia tidak punya kemampuan menguasai syariat, ya namanya bukan kamil dong. Atau syariat saja hakikatnya nol, ya juga bukan syekh kamil namanya. Iya, mencari syekh kamil dan jami'nya kan tidak sembarangan. Ya persegi papat boleh, merpek persegi papat. Ya ilmunya, ya pengalaman spiritualnya, wawasannya, ya IQ-nya. Paham boleh. Ya bakal lurus sekadar ijazah mah ya pirang-pirang otlek-tek dah. Bisa memacakin. Tapi dia tidak menguasai syariat sih. Masa kita semuanya belum bisa. Mana Al-Quran belum ngerti. Yang hadis belum ngerti. Kita pakai terjemahan baik. Ngandel. Yang persoalan. Jadi artinya bahwa tingkat intelektualitas juga menjadi persyaratan menjadi guru besar dong. Seperti Ben. Wawasannya luas. Pengalamannya panjang. Ya kan begitu. Kecerdasan spiritualnya sudah tidak diragukan lagi. Perilakunya benar. Iya. Kalesan. Agar saya kamil je buya. Kita saya kamil kon kalesan sira. Kon ya siapa kamu milim. Milik kodoknya serong, milik kintel ya serong. Iya. Ya silakan, saya berkali-kali bilang bahwa saya tidak siap untuk menjadi mursyid kamu.
paling-paling ya sebagai partner saja. Kita nanti belajar bener, bahkan sih pengen belajar bener, ayo bareng-bareng ya yuk. Tidak salah tak alokakan, kita salah tolong alokakan, gitu aja kok. Susah banget. Dan saya tidak pernah menuntut kesetiaan kepada siapapun. Ayo bareng-bareng setia hanya kepada Allah dan Rasulnya. Paham belum? Ya artinya bahwa kamil jamin nih, ya semakin kriteria itu semakin banyak, semakin sulit untuk didapatkan. Baka pengen gelis daerah B, kidoki, sing penting asal wadon. Anak dulu Ki. Tapi baka sing cerdas, sing ayu, sing sugi, Mentol. sing wekel, sing eman ning laki, sing derman. Iya, al-wadud. Ada sing gabuk ya boleh. Anaknya wong sugih, anak jabatannya, bocah sugih. Dia ketemu. Bakana sing ayu, goblok. Baka sing pinter, lambene doer. Ya iya. Nah ketika kamu mencari syekh mursyid yang kamilun jami'un, ya tambah angin. Tidak semudah itu. Tambah angin. Tapi lama sudah ketemu kalau syekh yang yang kamilun jami'un, bisa-bisa Anda nggak percaya. Masa wali jemunya kan pejabat kan waktu itu wali. Iya kan? Jadi memang pada akhirnya ya pahit getirnya, seluk beluknya, susah payahnya, manis pahitnya, meniti perjalanan ya, hidup ini ya tidak semudah yang kamu bayangkan. Kalau sekitar asal bisa makan, asal beraknya lancar, kencing lancar, tidur enak ya mungkin mudah. Ketika kita inginkan lebih dari itu makna kehidupan yang sebenarnya, ya kadang-kadang beli peragat-peragat. Dan banyak sekali pada detik terakhir sebelum menghembus nafas baru paham. Semua juga mending unku. Iya. Wis kari pirang detik mana garapan modal kan aduh dari makanan. Iya. Dulu pernah Kiai Legraksa tuh siapa tuh? Ki Saleh. Itu orang saleh, namanya saleh, orangnya saleh. Asal orang Kempek ya. Ya di Cirebon di sana. Ya itu dalam proses mencari kebenaran beli ketemu orangnya. Ya saya sendiri juga tidak pernah baru makanan. Ya angel, masa nggak mungkin bisa ditangkap siapapun. Ya menceritakan kebenaran itu bukan kayak memberikan resep bikin sayur asem. Kalau sayur asem resepnya gampang. Melinjo, uceng, dage, campu, maning cung boleh. Terus asem, bawang abang, uyah, laos, acin, salahnya, ya bisa itu semua bisa. Tapi formula kebenaran beli cukup 3 tahun gini. Bahkan anak teman paham ya cerdas gini barang. Ada seorang 10 tahun langkah dedet sih. Iya cerita cerita orang kan gitu. Orang 10 tahun langkah dedet langkah kan gitu. Jadi Kiai Saleh itu satu ketika ya pengen rumusnya itu ya kita cerita ngobrol plak-plak balik subuh. Nggak tahu malam kapan dia, malam keberapanya setelah 1 bulan lebih saya kira. Sambil gebrak meja, ada di makanan. Bebener ku, iya, sunus. Ya wis paham. Terus giginya mati. Pragat boleh seminggu. Hanya 1 hari. Bener. Bukan artinya orang tuh pemahaman tentang kebenaran itu di detik-detik terakhir. Ya kan gitu. Jadi ketika Anda belum sampai sekarang belum juga menemukan, jangan putus asa. Terus barangkali pada detik-detik terakhir selamat orang gini. Ya wis. Bisa besok, bisa tahun depan, bisa 10 tahun yang akan datang. Bisa setelah Anda umur 90 tahun, ya kan. Hari seminggu maning mati lebih paham.
langsung berubah. Dan dia sudah berstatus min auliyaillah sekalipun sekian detik sebelumnya. Iya, waktu singkat. Begitu paham jadi wali, sejam kemudian mati. Ya usah wali Allah berarti masukkan. Baru sejam. Tong. Itu. Baina haqiqatin wa syari'atin yahmiluka bihimmatihi. Yang dia akan membimbing kamu ya. Dengan kemampuan dia membimbing, mengarahkan. Faidha romaita yadaka fi nafsika bakasirane melemparkan tangan kamu dalam diri kamu lamun sirane belajar bener gagulat dewek baik tuku kitab nintok atame mitlu dia malakan dewek langsung baik kon enggak kayak ya akhir mungkin enggak mau tuh sana karena umbu toko surat Yusuf yang dina pengano gaguruning dia ya ketemu ne baca pinter teman sih itu hamalat kal himmatu wa nasarat kal qudratu. Iya. Faqataltaha bil marrah. Jadi artinya apa? Ya akhirnya pirang-pirang tahun dilakukan ya empuh. Jadi bukan karena persoalan hijab, bukan persoalan mamba dermagane sejen. Di Jakarta jeng ngetan sih mah. Terus akan ngetane, yang kok bagus tepung tekang Amerika balik maning lautan Atlantik, mampet tekang Timur Tengah maning, India maning, Malaysia maning, tekang Aceh maning, tekang Palembang maning, ya akhirnya Jakarta maning, ya nampi tekang Sadang Bingan maning. Iya artinya kan. Ya kun gak bakal pas lingkarannya muter bener. Nyelasap tekang Irian Barat, mengetan maning tekang Kutub Utara. Itu. Iya. Faqataltaha bil marrah, maka akan kau bunuh nafsumu bil marrah sekaligus. Modar pisan dari mana ini. Iya. Jadi tepatnya ya mesti bagaimanapun juga ya sementara belum ketemu Syekh Kamil ya silakan sering bertanya saja dulu. Dan satu jangan a priori kalau orang pengen belajar bener jangan a priori. Harus pakai udang-udang aja nggak bisa dong. Mungkin dia sedang bawa cangkul. Dengarkan, unzur ila maqal wala tanzur ila man qal. Dengarkan kata-katanya, jangan melihat siapa yang berkata. Sebisa saja mutiara itu datang dari seorang tukang macul. Barang sembel sama kiai, batang melulu kan. Bisa terjadi kan. Ya itu kan jadi permasalahan. Jadi ya silakan bertanya. Yang penting gini ketika dalam perjalanan, kalau di tengah perapatan kita bingung belok kanan atau belok kiri terus ya nanya aja sama orangnya ada sekitar memang. Jadi barang kemudian mana yang nangan ya wis. Terus nah gang pertama jalan pertama aja kanan ke, jalan kedua kanan aja. Nah jalan yang ketiga belok kanan. Nah, aku terus sama toge perapatan maning belok kiri. Tekang perapatan ke maning ya takon maning sih. Kan biasa kita itu di Jakarta mencari alam kan begitu. Ya muter maning. Ustakon berber tahu. Aduh, tahu bisa. Rumahnya Bang Hasan di mana? Artinya kan tahu. Berarti ngalu tahu. Taunya orang Betawi artinya tidak tahu. Jadi ya tahu apakah tahu tidak tahu artinya. Maka orang Malaysia tahu, orang Malaysia mah dibaca kayak tahu tidak tahu. Orang Malaysia tidak tahu, iya tidak tahu. Wa amma idza lam yakun laka syekhun, kalau kamunya tidak punya syekh, tidak punya mursyid, tidak punya guru, tidak punya kiai. Fakullama qataltaha, setiap kamu bunuh nafsu kamu rojat akbar mimma karat. Balik kita bagi dia bisa nafsu kan. Pateni tangi maning luwih gede maning. Wala tamutu nafsul hayyatu, nafsu yang hidup tidak akan mati illa ma'al amwat, kecuali ya raganya udah mati. Bahkan masih mangan mah ya nafsu gak melu mangan.
Kapan mati nafsu, patahnya masih dingin. Iya. Matikan aja dulu dirimu gitu. Wala tamutu nafsul hayyatu illa mal amat. Kama qala syekhuna radhiyallahu anhu. Wa hadzal amr mujarrabun wa billahi taufiq. Ini teruji pengalaman-pengalaman semacam ini bahwa nafsu tidak bisa dibunuh kalau tidak bakal mati. Setiap usaha membunuh nafsumu, dia akan hidup lagi dan akan datang lagi. Semakin hebat. Etak-etak, tambah jengkel pisan. Pandung tambah pisan. Sirane ngaduk, nafsu ngaduk, sirane dodok, nafsu ngaduk. Sirane turu, nafsu melek. Sirane melek, nafsu melek. Sirane turu, nafsu melek. Ya melu puasa maning. Iya, ya dugaan bahwa orang puasa bisa mengurangi nafsu memang iya. Secara biologis ya kita nafsu ya lapar itu kan nafsu syahwat berkurang. Ya kan gitu. Ya ngerasain orang juga nggak kiyeng yang limangan sudah badi pahit bae. Iya memang sih. Tetapi nafsu itu tetap ada dan dia tetap berkembang biak. Ya, dan tetap dihidup. Jadi nggak usah berkelahi dengan nafsu lagi lah. Yang penting bagaimana menjinakkan nafsu itu. Dijinakkan aja sih. Tapi jangan kompromi, susah. Nggak bisa kompromi. Dan banyak sekali orang melakukan, mengerjakan, menindaklanjuti, mengabulkan, menuruti perintah nafsunya. Tetapi dia tidak sadar bahwa itu perintah nafsunya. Ngakunya kayak sunnah rasul, sinting beli. Mau lagi nuruti nafsu, mau sunnah rasul. Masya Allah. Apa kita nggak tersinggung Nabi Muhammad di bawah-bawah itu? Orang lagi nuruti nafsu. Kita kan yang rabine, dasarnya apa sih aku bisa jadi kurang sepira kira rabine kitaku. Masa kita ku enak orang? Apa jawabnya? Melas, jerangda, anak yatim, entut yatim. Ayo, semelas anak yatim, yang rangda. Anak maning sing jadi rabine Kang. Masya Allah lamun dua rabi maning karo anak kiai santri ikhlas. Yang sebenarnya rabi karo bocah gelandangan mengkonon. Coba, ya kan niatnya garap nyadarakan wong kita ke koplok nyadarakan wong nih. Sirane sadar beli nyadarakan wong. Ya salah. Yang hal yang masuk akal lah. Ya Allah ya Rabbi. Pengen mengisapkan orang ini sih bisa beli apa sih mengisapkan orang. Sih sing kegembang kan kah? Berarti beli. Ya, memang ada itu loh. Yang gak masuk akal. Itu semuanya adalah dikomando oleh nafsu. Yang bersangkutan tidak sadar bahwa komandannya adalah nafsu. Ya, sekarang tobat beragat barangnya. Kalau saya yakin bahwa semua dosa diampuni Allah. Kalau kamu minta ampun mah. Ya memang. Jadi banyak kertak-kertak baik, rabi-rabi aja ngomong sunnah rasul, aja gawa-gawa daging waras. Iya. Ya, susah kan Gusola beli terima orang, kekasihnya dihina-hina begitu tuh. Ya memang ya banget. Manusia begitu kok. Manusia memang demikian. Kita sendiri juga dibuat semakin tidak mengerti tentang diri kita sendiri. Kita pengen ngulon. Kenapa layar bengetan? Ya kenapa terjadi penyimpangan di tengah perjalanan? Niatnya kebagus, layarnya keblesak dari deka. Singkeneman niatnya ke depan melu majelis zikir Tegalagung. Wah itu kucip, pengen nebo cayu. Akhirnya apa? Ya layarnya kah? Ya tekan beli sih jauh di sana. Iya. Akhirnya pak nonton organ tunggal. Tekan esok bermain kacang, sarpelem. Dan yang aneh setelah kita berbuat jahat, penyesalan ada. Ngereng-ngereng sampai kan. Masya Allah. Ya tapi kayak makonan mana? Ya artinya bahwa betapa lemahnya diri kamu.
boro-boro bisa menguasai orang lain. Menguasai dirimu sendiri kamu nggak mampu kok. Jadi jangan sok menghayal pengen menguasai orang lain. Yang paling sulit itu menguasai diri sendiri. Iya. Kenapa melewat begitu tuh? Ya karena sang komandan sudah tidak berwibawa. Sang komandan nih sudah tidak berwibawa, dilecehkan terus. Komandan bodol barang-barang. Maju jalan, gerak. Langkah sini indah kan ke? Bleger kabeh. Sehari-hari komandan kita menimur-mundur, balik kanan. Balik kiri. Berhenti ngancelak bae kan kah? Ya bodoh. Betapa, ya itulah. Karena sang komandan yang tidak berwibawa, tidak dihargai. Komandan yang ada di dalam dirimu tidak dihargai oleh anak buahnya sendiri. Ngenas begini. Iya. Oh jelas ya. Ada jiwa, ada hati, ada perasaan, ada ingatan. Apa itu? Nafsu itu rasa. Ntar dulu nafsu rasa. Bukan juga. Tidak semudah itu kita melompat kepada silogisme nafsu rasa. Kita ucap apa nafsu rasa? Tidak juga. Paling-paling ya bahwa nafsu itu adalah makhluk yang tidak punya perasaan kok. Yang dipendung teka maning, dia perasaan berarti kan. Digebuki teka maning, jangan maning. Iya, orang yang mengikuti nafsu kan orang yang tidak punya rasa, tidak punya perasaan. Iya. Jadi ada berapa sebetulnya dalam diri kita? Ya teori mah bisa psikoanalisis, Sigmund Freud ya ada id, ada ego, ada super ego. Insting juga ada insting of destruction, ada insting of survive. Segala macam teori. Tetapi kita ingat bahwa jaringan otak kita ini kan jutaan sel. Kalau seandainya sel-sel itu saraf-saraf, maksudnya saraf-saraf itu yang jutaan miliaran saraf ini, kalau semuanya terkait dan nyambung, itu mengeluarkan satu potensi tersendiri. Kita menjadi cerdas karena saraf ini nyambung. Banyak yang nggak nyambung. Orang yang bodoh itu sarafnya banyak yang nggak nyambung. Macak kulu ketulung ulan beli bisa-bisa ya kayak terbeli. Nah, ketika saraf itu nyambung, dia punya fungsi tersendiri, punya potensi tersendiri, nyambung lagi sendiri. Iya, sehingga di situ antara satu sel dengan sel yang lain bisa tak nyambung. Tangannya nih punya rasa yang tinggi, bagaimana melukis di atas kanvas, iya kan? Ketika satu selnya tak nyambung, daya hafalnya luar biasa. Dulu konser beli nyambung. Iya. Satu sel nyambung, tak nyambung. Indra penciumannya luar biasa. Sehingga dia bisa membedakan minyak wangi itu kualitasnya itu apa yang kurang, apa lebihnya. Ya kan? Nyambung lagi. Lidahnya luar biasa, bisa mencicipi makanan, segala macam makanan dan bisa menilai. Akhirnya apa? Dari juru cicip gajinya gede loh, $12.000 harga. Juru cicip semalang kering nih, restoran kayak hotel bintang 5 Malang kering. Meja berapa? 3. Lihat, orangnya sipit Cina, cicipin, kurang bawang putih, masuk lagi kurang bawang putih. Warung toko maning meja berapa? 13. Orang mana? Orang Indramayu. Kurang terasi. Paham kapan nih rasanya manusia sejagat nih? Hebat kan? Iya. Bayangkan berapa miliar kehebatan yang muncul per seseorang itu. Nah, di situ persoalannya. Sehingga daya ingat, pikiran, perasaan itu juga secara garis besar saja. Daya ingat juga berbeda-beda. Kalau mengingat angka, ampun dah lupa melulu angka nih. Ya, tapi kalau mengingat satu analisa, melekat lah. Serial nomor telepon, berapa nomor telepon? Nomor teleponnya berapa? Aduh berapa ya, lupa dah, terlihat lagi. Musuh pirang atas, berapa sih? Ya karena nggak nyambung sarafnya. Kan gitu. Bisa tuh ya dengan cara yang berliku-liku ditulis. Ya. Tempelin tembok, berapa dulu? 3 bulan berapa? Nah, iya. Belajar bahasa,
5 tahun di Mesir, yang belum bisa ngomong Arab aja. Dan, iya. Ada orang yang tidak pernah belajar dia ngomong Arabnya persis kayak orang Arab. Salah Sagaf. Nah, terus Zaki Anwar. Iya, dia pesantren, tapi ngomong Arabnya bagus banget. Ya, dari sejak muda dia hafal Quran. Ya, cuman ya kemampuan saraf untuk berkomunikasi dengan masyarakatnya kurang. Iya. Ada ilmunya hanya ayat 2, hadis 2. Tapi ketika dia bicara di mimbar, waduh, kayak mau balik besar aja. Semua orang terpukau. Tapi ngaji, itu saja. Ya kun mana materinya? Kenapa? Ya itulah jadi, sehingga sampai kepada nendang bola. Golongan Pele, golongan apa ya? David Beckham. Bal kayak anak lemekin gitu. Tep pun nempel nih sikil gitu. Serok sih bakal dipental main. Iya kan? Itu kan bahwa jutaan kemampuan yang bisa terungkap pada Paulus. Nah ini hal yang semacam itu. Nah semuanya itu, bisanya orang itu maju, bisanya orang itu mau bekerja keras. Ya jujur dong. Nafsu juga ikut serta mendorongin. Ketika dia ingin kaya, ya nafsu yang mendorong. Kalau nafsunya mati ya kamu gak bakal pengen kaya kok. Jadi persoalannya nafsu itu bukan dibunuh, tapi dijinakkan, diarahkan. Itu yang jadi persoalan. Jadi diubarakan ya tambah beli karuan nafsu. Jadi Syekh Husyairi dalam qasidah Burda sendiri simpel mengatakannya, wa nafsu katifli in tuhmilhu ala hubbir radai wa in lam taftimhu yanfatimi. Wa nafsu katifli, nafsu itu kayak anak kecil, in tuhmilhu syabba ala hubbir radai, sampai tekang tua dia pakai nyusu bae, tekang selawai masih nyusu bae lalu dilakan bayar. Wa in tuftimhu yanfatimi, kalau di sapi dia juga berhenti kok. Jadi situ kita harus dalam mengendalikan nafsu, kita harus punya keberanian. Mungkin seminggu lamanya anak itu menangis, ya aku tuh tegel aja. Cek susu, beli gelem, nangis baik. Uang tuh beli tegel. Ya akhirnya kok pakai jelman, ya wit maning. Cekang tua kan enggak. Sampai sekian masih nyusup sih aku. Berarti artinya bahwa bisa beli tegal sih aku. Nah itu persoalan keberanian untuk menyapi nafsu itu. Ini kan baru satu gambaran sisi dari Syekh Husyairi saja ya dalam qasidah Burda. Nafsu itu seperti itu. Nah, saya kira malam ini udah nggak sempat lagi kita bicara tentang nafsu. Ini persoalan yang panjang sekali dan nggak selesai persoalannya. Nafsu ya. Kayak apa sih Bu ya? Abang tadi sih. Kayak bayi. Kayak udah cilik. Laman diumbarakan tekan kaplak karena nyusu kan enggak. Taryono. Tapi kalau di sapi dipaksa, ya marij. Nah itu kira-kira begitu. Iya. Jadi bukan dibunuh anak itu, bukan. Jadi supaya jangan nyusu, dibunuh aja ya enggak, disapi saja. Nah di sini kadang-kadang kita dalam perjalanan itu dorong tarik kadang-kadang enggak tega. Iya. Enggak tega. Dia aparane turuti maning. Iya. Engko dipaksa-paksa turuti maning. Ya aku dalam perjuangan kita menguasai diri gitu ya, dalam peperangannya nggak pernah selesai. Engkau menang, kau kalah, kau menang, kau kalah. Bagus. Ya, lemon menang, kalah, menang, hebat. Orang siram kalah, menang. Kalah, menang. Kalah. Menang. Kita ini kan masih kalah menang. Ya bagus menunggu. Iya, daripada kalah terus. Ya kalah terus juga enggak juga, ada menangnya kok. Ya kun kalah ping 1000 menang siji. Ya iya. Bisa dikurang kira-kira kalah 100 menang pisan. Terus meningkat, kalah 800 menang pisan.
Sampai sepisan kalah, sepisan menang. Wis normal semono ukurannya kok. Orang ya berarti sudah bisa memberikan perlawanan. Sekalipun belum menaklukkan kan. Dan kamu kan selama ini kan boro-boro perlawanan. Dibuat kamu tidak berkutik kok. Tidak berkutik. Taluk nafsunya. Sanjalu ke dituruti kabeh. Iya persoalannya karena selama ini kamu nganggap bahwa nafsu itu teman dikiranya. Bukan musuh. Allah memberitahukan bahwa itu adalah musuh kamu. Itu satu. Yang kedua, komentar Nabi Yusuf dalam Al-Quran. Ya, inna nafsa la ammartum bisu illa ma rahima rabbi. Jadi saya kira untuk menelusuri, untuk membangun pemikiran, pemahaman tentang nafsu, ya referensi harus banyak juga. Al-Qurannya dari hadisnya, dari ulama ini, kiai ini, kan begitu. Sampai kepada bagaimana pengalaman kita sendiri dalam menghadapi nafsu ini. Dan nafsu kita berbeda-beda. Dan nafsu kita juga sifatnya juga sama. Mengikuti usia kita. Ketika umur kita masa puber, umur 17-25, nafsu seks yang tinggi. Kan beli. Kalah kabeh, wong tua gak ditinggal. Jadi bakas sira maksa, rabi kuan ningkir. Ya ningkir, tegal wong tua. Kan beli. Tapi mungkin kiduke, ya belum mungkin mau nemah. Karena nafsu seksnya sudah lewat, sudah menurun, lewat sudah mah. Lewat mah impoten. Gitu. Ya kalau sudah usia sampai kita ambil puasa juga tetap yang kita sedang masa puber. Yang puasa juga syahwat nggak berobat, tetap aja kok tegang terus kok kalau masa puber. Coba bayangkan demenan beri puasa ini nggak badi enak aja coba. Ya tapi dilakoni aja orang masa puber mah. Kalau sedang ngalami orang begini kok. Ya artinya puasa tidak efektif kan. Tidak, belum efektif pada usia remaja. Paling nafsu-nafsu yang lain. Nah kalau sudah usia 40 sudah punya istri, nafsu lain, keserakahan yang muncul. Jadi memang ketika kita menginjak usia 50, lain lagi kepemimpinan, kekuasaan yang muncul lagi. Iya kan. Jadi memang kita harus cerdik menelusuri diri kita sendiri. Ketahuilah seluk-beluk dirimu sophisticated. Ciptaan Allah yang paling sophisticated itu adalah dirimu. Apa sophisticated? Ruwet dia. Surut belah. Artinya rumit, pelik, angel, kongelan, ruwet, dedet lah. Kon bahasa sophisticated itu. Buat ngampret dia. Nah itu yang tidak mudah untuk kita pahami. Alam semesta kecil, diri kita yang luar biasa. Makanya sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Akan kami perlihatkan ayat-ayat kami di alam semesta ini dan di dalam dirimu, hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Membuktikan satu kebenaran adalah dari pemahaman tentang diri kita sendiri. Lebih sulit orang paham Allah dengan studi riset di alam semesta, apa saja masalah bakteri, masalah patologi, masalah anatomi, masalah segala macam. Itu bisa membuktikan kehebatan Allah. Tapi melalui proses telaah diri, angel kita. Enggak gulat rumusan nafsu dalam diri kita nih. Barangnya mah kaya wong gulati dom ning alas. Wawan takon boya dua dom beli dua sun. Ning alas loyang. Ning dia gulati dak bae. Wiwitan sealas ditebangi kabeh. Beli ketemu. Bokat nilap ning kedebogan. Kedebokan digiling kabeh. Beli ketemu. Saya kan ngelomah di bulldozer. Nganggo besi berani tak kasih gitu. Langkah nyangkut. Iya. Wus modal madir wus zamane 10 miliar tahun mencari jarum itu. Lah ketemu. Barang mah nyangkut ning sendal dewek kan ke barangnya. Nah coba ning sendal dewek. Lah ini kan baik.
Ini kan terjadi hal semacam itu. Kayak ana wong lanang pengen belajar bener ngulati wali, jagat mula. Karo rabine ki wis garep pegatan wis ning rabine. Iya. Rabine cudas wong ngumbange sing koplok sing males culas belum kayang gulat wali jadi gulat tinggal gua apa sih wali ku kamu. Akhirnya sadina diumbange be kon ning rabine wong gulat wali entet wali jadi gulat sih makane wis biasa. Kadang wong sugih ora sing bisa lusir dua apa. Jadi rabine konon ka. Akhirnya ketemu ning wali beneran. Jadi koplok rabine ka wali kan kanang sira ka ngerti beli. Los belajar rabine apa dingin. Balik maning alum. Terus ngerti wis kene. Rabine paham wali ku. Paham. Ya iya. Itulah kira-kira begitulah perjalanan kita mencari dong akhirnya ini saudara dia lucu beda lagi ketemu gitu. Ya kenapa? Ya karena dia punya persepsi yang berbeda tentang wali itu pakai jubah segala macam gitu. Ngomongnya yang halus-halus. Ya, tidak demikian juga sih akhirnya mah tidak seperti itu kan. Masa si wali ngumbangi laki sih. Bakal wali ngumbangi bahasa tekan ngati kan kak. Ketika guyonan pe kan makan ngerti beli. Cuan hati-hati Oke. Ya wis, assalamualaikum.